Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program online GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Renungan pagi ini 10 November 2022 terambil dari pembacaan rutin kita Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 13 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan, perikopnya. Ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan renungan pagi ini memperingatkan kita bersama untuk selalu waspada. Jangan kita menjadi bangga kalau kita menjadi orang Kristen lama, anak Tuhan yang sudah lama, atau kita terlahir dari keluarga Kristen. Bukan apa yang kita raih atau yang menjadikan kita percaya yang penting, tapi yang lebih penting yang adalah bagaimana cara kita mempertahankan untuk tetap setia, tekun sampai kesudahan. Itu yang paling penting. Posisi kita akhir yang menentukan kita di mana. Posisi kita terakhir yang akan menentukan kita, reward kita dalam pesta anak domba gelap. Banyak pergumulan, banyak kesusahan di bumi. Tapi biarlah Roh Kudus yang membuat kita makin berakar kuat dan bisa mempertahankan pengharapan kita, percaya kita pada Tuhan
sampai Tuhan datang menyebut kita. Itu yang penting. Bagaimana usaha kita, bagaimana jerih upaya kita untuk mempertahankan kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk baca dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan, mari kita simak. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, mari kita sebab itu mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, dan jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah rawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Zaman sudah makin hari makin baik. Zaman akhir menjelang Tuhan datang semakin dekat. Biarlah kita tidak leha-leha lagi istilahnya. Di sini dalam kalimat ayat 11b dikatakan bahwa saatnya sudah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, untuk segera sadar diri bahwa saatnya tidak lama lagi. Kita baca lagi dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15. Mari kita perhatikan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Jelas bagi kita, hari-hari semakin jahat, tapi Tuhan mau kita seperti orang arif, orang yang berhikmat, orang yang mempunyai Roh Kudus. Karena itu yang akan membawa kita ke jalan yang seperti Tuhan kehendaki, mempertahankan teguh, tekun dan tetap setia di jalan kita, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus sampai akhir Tuhan menjemput kita. Dan kita akan berkumpul bersama-sama dalam pesta domba, anak domba Allah. Bersama-sama Dia duduk memerintah. Biarlah kita semakin waspada
semakin sadar, dan semakin memperhatikan cara bergaul kita, segala perilaku kita. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhirlah yang menentukan. Biarlah kita selalu memperhatikan kehidupan kita untuk senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau. Kehidupan anak-anak terang. Bila renungan hari ini mengingatkan kita untuk selalu kita waspada, selalu kita sadar akan kehidupan kita, selalu bercermin akan firman Tuhan, memperhatikan kehidupan kita pribadi, cara hidup kita, perilaku kita sehari-hari. Itu yang terpenting. Terima kasih. Renungan hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan peringatan firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu sadar, biarlah kami selalu bercermin akan firman-Mu, dan kami selalu memperhatikan langkah kehidupan kami dari hari ke hari ke depan. Memang tidak mudah Tuhan, namun kami yakin kami ada di dalam Engkau. Engkau ada di dalam kami. Roh Kudus-Mu menuntun, melindungi, menyertai setiap langkah kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu, supaya kami bisa memuliakan Engkau dan bukan menjadi batu sandungan. Yalah Tuhan, dunia melihat kehidupan kami yang penuh dengan terang dan memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami, lindungi kami sepanjang hari pagi ini hingga malam nanti. Biarlah kami selalu ada dalam jalan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang hidup juru selamat kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gemar.